Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil resum buku yang berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik dengan penulis Dr. Bambang Irawan. Dengan mata kuliah Penguatan Kapasitas Organisasi Publik, dosen pengampu Bapak Dedi Supriyadi, SPD MSI. Sebelumnya teman-teman, saya akan memperkenalkan nama saya Erwin Mahendra dan teman saya Amiruddin. Langsung saja teman-teman, saya akan paparkan hasil resumnya. Teman-teman, yang pertama bab 1 yaitu kapasitas organisasi dari beberapa sudut pandang. Pada hakikatnya, sebuah organisasi beraksi didasarkan atas dua logika utama, yakni logika konsekuensi dan kesesuaian. Logika konsekuensi didasarkan pada pemenuhan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Logika ini mengacu pada perspektif instrumental, di mana organisasi dan aktivitas dijadikan sebagai instrumen di tangan pemimpin untuk mengejar tujuan-tujuan tertentu. Logika ini dipilih karena menganggap apa yang dilakukan sebagai sesuatu yang telah disesuaikan dengan dan telah berlangsung dengan baik bagi organisasi di masa lalu, atau karena dianggap sebagai sesuatu yang ada di lingkungan organisasi saat ini. Dalam konteks ini, organisasi merupakan wadah di mana administrasi dapat menjalankan aktivitas demi mencapai tujuan secara rasional. Pada logika instrumental, fokus organisasi sebenarnya ada pada upaya organisasi dalam menjalankan tugasnya, yang disebut dengan misi. Misi menjadi dasar bagi organisasi dalam melaksanakan tugas utamanya, dan acuan dalam merancang tugas-tugas lainnya yang semakin kompleks. Logika kedua adalah logika kesesuaian yang lebih dapat dipahami dalam perspektif kelembagaan. Dalam perspektif ini, institusi organisasi merelasikan dirinya kepada lingkungan yang lebih luas dalam memahami dominan, batas, dan legitimasinya. Jika kedua logika ini dipadukan, maka mekanisme logika konsekuensi dan kesesuaian sangat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya, karena kesesuaian yang jelas akan berkontribusi pada proses kesesuaian secara menyeluruh. Dari sudut pandang kedua logika tersebut, organisasi bisa berawal dari logika, dari konsekuensi atau kesesuaian. Ketika organisasi bermula dari logika kesesuaian, maka misi utamanya akan menjaga peran organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan logika kesesuaian akan mengarahkan kepada apa yang menjadi harapannya. Begitu pula sebaliknya, walaupun logika konsekuensi akan mengalami beberapa adaptasi untuk mengimbangi kesesuaiannya. Terdapat 4 faktor pendorong dalam pengembangan organisasi menurut Institute for Public Service Value, yakni harapan dan aktivitas masyarakat, kedua perubahan ekonomi dan politik, yang ketiga perubahan sumber daya manusia dan organisasi, dan yang keempat teknologi. Dengan adanya upaya organisasi untuk dapat berkembang ke arah yang lebih baik, upaya untuk memenuhi harapan dan tuntutan lingkungan organisasi harus menjadi prioritas bagi organisasi penyelenggara dalam mengembangkan kapasitasnya. Dalam istilah yang paling sederhana, kapasitas organisasi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas organisasi. Kapasitas organisasi di sektor publik meliputi kemampuan pemerintah dalam menyusun, mengembangkan, memimpin, dan mengendalikan manusia, sumber daya keuangan, fisik, dan informasi. Di sektor sosial atau nirlaba, kapasitas organisasi terdiri dari praktek manajemen, proses, atau atribut yang membantu organisasi mencapai misinya. Selanjutnya, bab 2 yaitu pelayanan publik dan responsif. Prinsip dasar dalam hak asasi manusia adalah bahwa manusia memiliki hak tersebut karena posisinya sebagai manusia, bukan karena faktor eksternal seperti masyarakat atau hukum positif.
Hak asasi manusia bersifat universal, dimiliki oleh setiap individu meskipun perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, atau kewarganegaraan. Hak-hak tersebut juga bersifat inalienable, artinya tidak dapat dicabut meskipun individu tersebut mengalami perlakuan buruk atau kekejaman. Dalam paradigma pelayanan publik baru, pelayanan publik harus merespon kepada warga negara. Konsep warga negara dalam sistem hukum fokus pada hak dan kewajiban warga negara. Menurut Den Hart dan hubungan terbaik antara pemerintah dan warga negara didasarkan pada keberadaan pemerintah untuk menjamin warga negaranya membuat pilihan yang konsisten dengan kepentingan mereka. Hal ini dilakukan dengan menjamin prosedur tertentu dan hak-hak individual. Kompleksitas interaksi pemerintah terhadap warga negara mengarah pada usaha meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah. Cara dalam mengukur kualitas pelayanan di sektor publik meliputi satu, kenyamanan mengukur sejauh mana pelayanan pemerintah mudah diakses dan tersedia bagi warga negara. Yang kedua, keamanan, mengukur sejauh mana layanan membuat warga negara merasa aman dan percaya diri. Ketiga, keandalan, menilai sejauh mana pelayanan pemerintah diberi secara benar dan tepat waktu. Yang keempat, perhatian pribadi, mengukur sejauh mana pegawai dapat menyediakan informasi dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendekatan pemecahan masalah melibatkan karyawan dalam memberikan informasi dan bekerja dengan masyarakat untuk memecahkan masalah. Yang pertama, keterlibatan melalui pendidikan profesional dan pelatihan bertujuan untuk mengubah budaya kesejahteraan dan struktur organisasi. Kedua, keterlibatan dalam mengembangkan standar kualitas atau ukuran dampak untuk menekankan indikator kualitas dan kinerja berdasarkan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, keterlibatan dalam praktek kerja dan profesionalisme untuk membuat pemahaman dan konstruksi praktek kerja menjadi proyek bersama antara pengguna dan penyedia layanan. Yang keempat, atau yang terakhir, keterlibatan dalam pengembangan layanan yang dikendalikan oleh pengguna dukungan. Nah, ketika berbicara tentang pelayanan publik, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan layanan yang baik dan bagaimana mencapainya. Bab 3. Kapasitas organisasi dan pelayanan. Dalam konteks kapasitas organisasi, yang terpenting adalah apakah kapasitas tersebut mampu menjadi mekanisme cara dalam pencapaian tujuan pelayanan publik. Kesesuaian yang dimaksud adalah melalui pencapaian tujuan pelayanan publik itu sendiri dan menggunakan cara yang sesuai terhadap kebutuhan penyandang kebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah anak autis dan diharapkan dapat menemukan model pelayanan yang tepat bagi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran pelayanan tersebut. Sebagai sebuah instrumen dalam memberikan pelayanan, pengembangan kapasitas organisasi penyelenggaraan pelayanan publik membutuhkan analisa berkelanjutan, strategi dan aksi dalam mengembangkan kapasitas yang dibuat berdasarkan situasi dalam penentuan dasar identifikasi kesenjangan kapasitas yang ada. Ditemukan kebutuhan yang ada, kemudian dilanjutkan dengan penentuan strategi dan aksi sebagai alternatif respon atas kebutuhan tersebut. Proses pengembangan kapasitas organisasi tersebut berkelanjutan sejalan dengan prinsip reformasi administrasi. Hasil dari proses pengembangan tersebut nantinya akan memperluas kapasitas organisasi dalam merespon lingkungannya. Untuk itu perlu kajian lebih lanjut dalam hal pengembangan kapasitas organisasi dalam perspektif pelayanan publik. Selanjutnya, dalam konteks pelayanan publik, secara umum perlu dilihat sudut pandang yang berbeda dalam memahami kualitas, cara bagaimana pelayanan publik didistribusikan dan tercapainya tujuan dari pelayanan publik itu sendiri menjadi kajian tersendiri dalam melihat kualitas pelayanan publik. Pemerintah sebagai pelayanan masyarakat atau public service sudah seharusnya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Nilai-nilai untuk melayani orang lain, untuk membuat dunia lebih baik dan lebih aman, dan untuk membuat demokrasi bekerja menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat dalam konteks menjadi warga negara.
Dalam pengembangan pelayanan publik yang berorientasi kepada warga negara, menurut adanya pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik, mengingat kepentingan publik yang harus diadaptasi dalam setiap pelayanan, maka diperlukan suatu peningkatan pelayanan publik. Namun, pendefinisian dan pengukuran peningkatan pelayanan publik tersebut tidak mudah untuk dilakukan, mengingat adanya beberapa kendala yang dihadapi. Model juga merupakan cara alamiah untuk memperoleh deskripsi dunia nyata dengan mempelajari replika yang mencerminkan fenomena. Selanjutnya, bab 4 itu penguatan kapasitas organisasi. Para ahli telah menjelaskan berbagai definisi pembelajaran organisasi. Intinya ialah pembelajaran organisasi merupakan proses ketika anggota organisasi bertindak sebagai agen pembelajaran bagi organisasi yang mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dalam penerapan teori pada organisasi. Dengan kata lain, pembelajaran organisasi ialah kemampuan institusi secara keseluruhan untuk menemukan kesalahan dan memperbaikinya, dan untuk mengubah basis pengetahuan organisasi dan nilai-nilai sehingga menghasilkan keterampilan pemecahan masalah baru dan kapasitas yang baru untuk bertindak. Proses pembelajaran organisasi dapat diringkas menjadi 4 jenis sudut pandang. Kategori sudut pandang tersebut adalah ekonomi, pembangunan, manajemen, dan proses. Terlepas dari fokus penelitian di sekolah, tetapi dapat digunakan dalam aspek pelayanan lainnya. Pembelajaran terjadi sebagai sebuah respon atau solusi dari pengulangan kebutuhan yang sama. Kegagalan atau keberhasilan adalah hal yang terpisah dari nilai dari kegiatan dalam konteks lingkungan yang lebih luas. Tahapan-tahapan itu adalah langkah-langkah untuk evolusi bagi organisasi yang tidak dapat dipercepat melalui situasi yang direncanakan atau dikelola. Model manajemen menekankan bahwa pembelajaran organisasi seharusnya dikelola, direncanakan, dan sebagai penentu. Dalam model ini, pembelajaran organisasi diukur melalui pengecekan daftar diagnosa dan skala penilaian dengan prinsip-prinsip ilmu perilaku. Rosen, Land, dan White membuat sebuah kerangka kerja mengenai pembelajaran organisasi yang menekankan pada basis pemahaman yang lebih menyeluruh seperti yang diungkapkan oleh Marx 1991. Fokus pada tekanan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi serta menyediakan kerangka kerja yang memiliki 4 sub-proses yang mengarah dari individu ke organisasi dan juga termasuk umpan balik dari organisasi ke individu. Hal ini terjadi ketika usaha untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara tindakan dan hasil yang diinginkan hanya dengan mengubah tindakan mereka. Ketika nilai-nilai yang mengatur atau asumsi-asumsi yang mendasari tindakan tersebut bersifat tidak terbuka terhadap perubahan. Setiap anggota organisasi harus merenungkan dan memahami konsep mendasar tentang organisasi mereka. Model pembelajaran organisasi inilah yang mengacu pada kapasitas organisasi untuk mengatur dan memecahkan masalah dan untuk merancang dan mendesain ulang kebijakan, struktur, dan teknik dalam menghadapi berubah asumsi tentang organisasi dan lingkungannya. Dikarenakan kemampuan untuk mengubah dirinya, suatu organisasi dapat beradaptasi dengan pengaruh dan bahkan memberikan dampak pada lingkungannya. Ada penekanan strategis tumbuh dalam kemitraan dan kolaborasi antara organisasi. Tujuan berkolaborasi cenderung baik dalam kemampuan mengeksploitasi sumber daya dan cakupan yang lebih efisien dan efektif, atau untuk mengeksplorasi kemungkinan baru dengan belajar dari mitra dalam mengembangkan keahlian yang mungkin dapat dieksploitasi lebih luas dalam setiap organisasi. Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil resum buku yang berjudul Kapasitas Organisasi dan Pelayanan Publik. Demikian
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.